maju mundurnya pembangunan tanah Papua itu lembaga adat. Ya, ya, maju mundurnya daerah pemekaran baru, maju mundurnya itu kami lembaga adat. Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik 3 penjabat gubernur 3 provinsi baru atau DOP di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hari ini, Jumat, 11 November 2022, di lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. 3 penjabat yang dilantik tersebut adalah Apollo Savampo untuk PJ Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo untuk PJ Gubernur Papua Pegunungan, serta Ripka Haluk untuk PJ Gubernur Papua Tengah. Berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing DOP itu, penjabat gubernur akan mengemban banyak tugas. Mereka memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembentukan dan pengisian perangkat daerah sesuai ketentuan. Bersamaan dengan itu ketika diminta tanggapannya Ketua Umum LMA Papua Dr. Lenis Kogoya SPH, M.Hum mengatakan. Dan 2 provinsi baru lagi nanti akan ada. Maka saya pesan kepada pejabat baru dilantik, pertama sekali adalah harus turun lapangan bersama rakyat, yang terutama masyarakat adat yang selama ini berjuang benar-benar untuk mati hidup dengan masyarakat adat. Nah, salah satunya lembaga adat. Hari ini sukses. Yang tugas yang harus saya usulkan ya, lebih khusus lagi khusus untuk wilayah Papua Pegunungan, bahwa karena rakyat kecil itulah mereka banyak yang minta pemekaran kabupaten, aspirasi dulu. Provinsi ini memang baru tetapi langsung disahkan, maka KPK baru dan kedepannya harus bentuk tim khusus untuk membantu kabupaten-kabupaten baru yang sudah diusulkan atau direkomendasikan Bapak Presiden. Karena saya sudah kasih memo kepada Bapak Presiden, sudah dikirimkan Menteri Dalam Negeri, itu harus dibahas khusus untuk DOB kabupaten kota. Jadi masyarakat menanti lembaga adat akan kawal, karena lembaga adat ini lembaga resmi, sudah diatur oleh peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, maka harus diberikan alokasi khusus 2%, 2% perempuan, 2% untuk agama, 2% untuk lembaga masyarakat adat. Jadi PJ Gubernur harus buat regulasi untuk penyaluran dana itu. Jadi tahun 2023 itu anggaran lembaga adat itu sudah harus dicairkan, baik tinggal kabupaten, distrik sampai ke kampung, dengan satgas polisi adat harus diberikan. Jadi daerah-daerah yang baru ini saya harapkan pejabat baru harus prioritaskan lembaga masyarakat adat, harus diberikan. Jadi ibunya hari ini sekarang sudah mulai kawal ya. Jadi oke, tadi datang banyak. Terus Pak Mena, ini Pak Carlo dengan Korwil datang. Terus Nabila juga sudah kawal. Jadi mereka kawal langsung turun lapangan, baik pengamanan maupun pengawalan. Jadi tidak bermasyarakat di 3 provinsi ini, tidak usah yang tolak menolak atau tidak suka, yang penting harus terima, kita terima keputusan Presiden. Nah, dalam hal ini pelantikan ini sudah dianggap sah, tinggal bagaimana caranya ke depan untuk membantu. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah yang calon-calon yang sekda yang diharapkan kepada lembaga masyarakat adat itu harus prioritaskan, karena kami masih tanggung jawab. Maju mundurnya pembangunan tanah Papua itu lembaga adat. Ya, ya, maju mundurnya daerah pemekaran baru, maju mundurnya itu kami lembaga adat, karena kami yang menerima dan kami yang menerima. Terus kami pertahankan baik undang-undang khusus maupun 3 provinsi baru, karena kami taruhan nyawa. Jadi harus kerja, KPK baru harus kerja benar. Rekomendasi lembaga adat untuk KPK itu sesuaikan dengan lembaga masyarakat adat, berikan rekomendasi itu perlu diperhatikan. Selama masa persiapan sudah dipersiapkan dengan baik oleh tim Pokja Papua Selatan
Kementerian Dalam Negeri bersama para bupati di wilayah Provinsi Papua, baik kantor sementara maupun infrastruktur yang lain, sarana prasarana yang diperlukan sudah disiapkan oleh Pokja Papua Selatan Kementerian Dalam Negeri. Kita mulai dengan pembangunan komisi karena itu sudah sesuai dengan visi misi Bapak Presiden dan juga program prioritas Bapak Presiden pada periode kedua ini. Beliau mengutamakan pembangunan semua. Saatnya ku ingin berjalan, dan saatnya ku ingin untuk perjuangkan. Terutama kepada ketua lembaga masyarakat adat dan bapak-bapak pengurusnya dan seluruh anggota masyarakat adat dan seluruh masyarakat di Provinsi Pegunungan. Beberapa hari lalu saya sudah dilantik sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta. Oleh sebab itu, saya setelah lantik, saya sudah berkomitmen untuk segera ke tempat tugas, yaitu di Kabupaten Jayujaya di Wamena. Dalam rangka itu, saya selaku anak adat, saya datang ke masyarakat lembaga adat, ketua lembaga adat bersama pengurusnya, memohon doa restu dan mohon dukungan kepada saya untuk saya di sana dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan saya juga meminta kepada seluruh masyarakat adat di Provinsi Pegunungan, Papua Pegunungan, untuk selalu mendukung kami dalam melaksanakan tugas di sana. Masyarakat bahwa inilah kado yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Provinsi luar biasa. Ini salah satu terobosan pemerintah yang berikan kepada kita. Dengan maksud untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan maksud itu, ya, maksud untuk mensejahterakan masyarakat, baik dari bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu yang perlu. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita menerima pemberian 2B Provinsi Papua Pegunungan dari pemerintah pusat kepada kami. Mari kita bersama-sama bergotong royong bersama-sama membangun Provinsi Pegunungan ini untuk berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan berikan kesehatan. Hari ini kita bisa ketemu, cuaca dan situasi yang sangat berbeda, dan rasa sukacita yang baik buat kita di tanah Papua. Kita ini adalah satu bangsa. Kita ada di Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada perbedaan. Untuk itu, tidak salahnya anak kita, keluarga kita, Nikom bisa jadi pejabat gubernur. Itu ada sejarah Papua. Itu ada sejarahnya bahwa baru rintis, dulu dirintis Injil masuk. Rintis juga guru-guru. Kita disekolahkan. Yang pertama adalah orang tua kita pesisir pantai. Dan orang tua kedua adalah atau dari suku Me. Maka kedua orang tua ini, orang gunung tidak boleh marah atau dia apa-apain. Itu untuk benar kalau secara adat. Yang surat. Maka harus damai, terima dengan hati masyarakat gunung, baik pantai, gunung maupun Papua Tengah, siapapun percayakan negara untuk jadi gubernur, pejabat negara, terima dengan hati dan harus berdoa yang sungguh-sungguh menerima supaya pembangunan ini bisa jalan
apa yang kita harapkan bersama. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Patut berterima kasih kepada Tuhan Allah Papua. Pertama kami berterima kasih banyak kepada Lembaga Masyarakat Adat Papua yang mendampingi dan menerima Gubernur Pegunungan pertama yang tiba di tanah Papua. Yang saya hormati kepada seluruh intelektual dari Bupati sampai dengan seluruh masyarakat adat yang ada di Jayawijaya dan seluruh pegunungan yang menjemput sebagai Gubernur Provinsi Pegunungan yang akan tiba di Wamena nanti. Kami atas nama seluruh ibu-ibu yang ada Pegunungan Tengah, hari ini semua tokoh-tokoh perempuan yang ada di Pegunungan Tengah juga hadir secara resmi. Kami sudah menjemput Gubernur Pegunungan dan kami tidak akan lepas, akan mendampingi sampai kami akan tiba di Wamena. Dan yang satu lagi, saya mengingatkan kepada seluruh perempuan-perempuan yang ada di tanah Wamena di Kota Balim, selama gubernur bekerja, seluruh ketenangan, ketentraman, semua jalannya birokrasi pemerintah di Provinsi Pegunungan, kami tetap kawal, baik secara adat, perempuan, agama, tenang, jangan macam-macam. Segala kepentingan kami atas nama perempuan mohon dihentikan, karena ini adalah doa dan harapan masyarakat Pegunungan berpuluh-puluh tahun yang berjuang. Negara ini sudah berikan. Pribadi dalam keluarga Muyu, keluarga besar Muyu, saya merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga bahwa ada orang Muyu yang dilantik sebagai Gubernur Papua Pegunungan. Orang Muyu tidak asing di Papua dan khusus di wilayah Pegunungan. Sejarah mencatat tahun 1954 camat pertama Wamena itu adalah orang Muyu, Clemens Kirwait, Bapak almarhum Clemens Kirwait. Setelah camat, beliau dilantik menjadi bupati pertama Kabupaten Jayawijaya. Orang Papua pertama yang dilantik adalah Clemens Kirwait, orang pertama yang dilantik bupati. Dan sekarang tahun 2022 ini Saudara Nikolaus Kondomo dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Ini bukan kebetulan, tapi sejarah mencatat itu. Menaikkan syukur dan puji, izinkan saya berdoa dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan puji ya Tuhan kami naikkan di tempat ini, menengadah ke langit. Kami berterima kasih Tuhan, karena dari tempat ini Tuhan kami lembaga masyarakat adat menyatakan dukungan kepada Bapak Nikolaus Kondomo untuk maju sebagai gubernur di Papua. Pada hari ini kami berterima kasih karena kehendak-Mu jadi, maka lewat keputusan Presiden pada tanggal 11 November 2022, Bapak Niko Kondomo dipercayakan untuk pertama kali membuka lembaran putih dan akan mengisi lembaran putih, kertas putih ini di Pegunungan, Papua Pegunungan,
Dan kami bersyukur karena sejarah mencatat bupati pertama berasal dari Muyu, dan pada hari ini Tuhan tetapkan Pak Nicholas Kondomo sebagai putra dari Muyu memimpin untuk pertama kali Provinsi Pegunungan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan doa dan pengucapan syukur kami. Amin.